warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarak, NIM 432250115, dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan contoh soal serta pembahasannya. Pengertian dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara gerak benda dan gaya yang menyebabkannya. Ini adalah inti dari mengapa benda bergerak atau diam. Gaya. Gaya adalah atau disimbolkan dengan F, interaksi apapun yang bila tidak tertandingi akan mengubah gerak suatu objek. Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan, yang dimana diukur dalam satuan Newton. Jenis-jenis gaya. Gaya diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu gaya sentuh, yang dimana membutuhkan kontak fisik, gaya tak sentuh, yang bekerja melalui ruang seperti gravitasi. Hukum-hukum gerak Newton. Hukum Newton adalah pondasi dari mekanika klasik, menjelaskan hubungan fundamental antara benda dan gaya yang beraksi padanya. Yang pertama, hukum Newton 1 atau inersia, yang dimana benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya luar yang mengubahnya, yang dimana hukum Newton 1 menjelaskan sifat kelembaban benda. Hukum Newton 2 atau F sama dengan M dikali A, yang dimana percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, adapun hukum Newton yang ketiga, yaitu aksi-reaksi, yang dimana untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Gaya selalu berpasangan. Analisis lebih dalam hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 atau inersia, percepatan, dan interaksi, yang dimana memahami perbedaan dan keterkaitan antara ketiga hukum ini sangat penting dalam menganalisis masalah dinamika. 1. Kelembaman, yang dimana kelembaman merupakan kecenderungan benda mempertahankan keadaan gerak atau diam, yang dimana tubuh terdorong. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu tubuh terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Yang kedua, percepatan, perubahan gerak yang sebanding dengan gaya yang diterapkan. Contohnya, mendorong troli yang penuh membutuhkan gaya lebih besar daripada troli yang kosong. Yang ketiga, aksi-reaksi, yang dimana merupakan gaya selalu terjadi berpasangan pada dua benda yang berbeda. Contoh dalam kehidupan yaitu saat mendayung perahu, yang dimana dayung mendorong air ke belakang dan air mendorong perahu ke depan. Gaya utama dalam dinamika atau L, yang dimana yang pertama adalah gaya berat atau W. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda karena massanya selalu mengarah tegak lurus ke bawah menuju pusat bumi. Jadi W sama dengan M dikali G, yang dimana M sama dengan massa dan G sama dengan gravitasi. Gaya yang kedua yaitu gaya normal atau N. Gaya reaksi dari permukaan tempat benda bersentuhan tegak lurus terhadap permukaan kontak, yang dimana menjaga benda tidak jatuh menembus permukaan. Penting untuk selalu menggambar diagram benda bebas untuk memvisualisasikan arah dan besar setiap gaya yang terlibat. Gaya utama dalam dinamika yaitu gaya gesek atau F, yang dimana gaya gesek adalah gaya yang menentang gerak relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya gesek dibagi menjadi statis atau diam dan kinetis atau bergerak, yang dimana gaya gesek dipengaruhi oleh koefisien gesek atau disimbolkan dengan huruf U. Fs lebih kecil sama dengan koefisien gesek statis gaya normal, dan Fk sama dengan koefisien gaya kinetik gaya normal. Yang kedua, gaya tegangan tali atau disimbolkan dengan huruf T. Gaya tarik yang ditransmisikan melalui tali, kabel, atau kawat saat ditarik oleh gaya dari ujung yang berlawanan.
Arahnya selalu sejajar dengan tali menjauhi benda. Dalam sistem katrol, gaya tegangan tali seringkali menjadi kunci untuk menemukan percepatan sistem. Gaya kontak, gaya sentuh di permukaan. Gaya kontak adalah resultan dari semua gaya yang timbul ketika dua benda bersentuhan langsung, di mana pengertian dan komponen gaya kontak terjadi pada bidang kontak antara dua benda memiliki dua komponen utama, yaitu gaya normal. Gaya normal tegak lurus permukaan, dan gaya gesek, yang dimana gaya gesek sejajar permukaan. Gaya kontak adalah vektor penjumlahan dari gaya normal dan gaya gesek, di mana penerapannya memahami gaya kontak sangat penting saat menganalisis benda pada bidang miring atau sistem yang melibatkan tarikan atau dorongan dengan permukaan kasar. Bidang datar, di mana bidang datar adalah gaya normal seiring dengan gaya berat. Bidang miring yaitu gaya normal yang tidak sama dengan gaya berat atau N sama dengan W cos theta. Adapun contoh soal dari dinamika, yang dimana soal sistem katrol Atwood, yang dimana soalnya dua balok yang bermasa M1 sama dengan 3 kg dan M2 sama dengan 5 kg, yang dimana dihubungkan oleh tali ringan melalui katrol licin. Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Langkah pembahasan untuk menyelesaikan soal tersebut. A sama dengan W2 dikali W1 per M1 ditambah M2. Jadi, 5 dikurang 3 dikali 9,8 per 5 tambah 3. Hasilnya sama dengan 2,45 meter per second kuadrat. Gaya yang bekerja yaitu gaya berat W1 dan W2, serta gaya tegangan tali atau T. Aplikasi hukum Newton 2. M2 akan bergerak ke bawah karena lebih berat. Persamaan gerak, yang dimana persamaan gerak pada balok 1 yaitu TW sama dengan M dikali A. Persamaan gerak pada balok 2 sama dengan W2 dikurang T sama dengan M2A. M2 dikali A.